Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami, yaitu hukum acara dalam peradilan agama. Di sini perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 220510251. Di sini saya bertugas sebagai pembaca materi pertama dan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Sarita dengan NIM 220510264. Perkenalkan, nama saya Nuraini, NIM 220510274. Perkenalkan, nama saya Eka Putri dengan NIM 200510365. Perkenalkan, nama saya Aura Dwi Pranita Larasati dengan NIM 220510306. Perkenalkan, nama saya Farah Fitria dengan NIM 220510248. Proses beracara dalam peradilan agama. Peradilan agama terdiri dari pengadilan agama untuk tingkat kabupaten dan kota, pengadilan tinggi agama untuk tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam upaya kasasi dan tinjauan kembali. Adapun proses beracara di pengadilan agama, yang pertama itu adalah pengajuan gugatan. Surat gugatan ataupun permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani penggugat atau pemohon disampaikan ke panitera pengadilan agama setempat yang berwenang dalam perkara gugatan tersebut. Dalam hal ini harus sesuai dengan pasal 118 HIR, 142 RBG Junto, pasal 55 Junto, pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Ini contohnya dapat kita lihat di dalam kasus perkawinan dan perceraian, yang dimana gugatan untuk perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya apabila menyangkut pembatalan perkawinan, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pengadilan agama yang terletak di tempat tinggal suami dan istri. Gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang dengan permintaan supaya yang pertama itu menentukan hari persidangan, yang kedua memanggil penggugat atau pemohon dan tergugat ataupun yang termohon, yang ketiga memeriksa perkara yang diajukan penggugat kepada tergugat. 2. Membayar biaya perkara. Di dalam pasal 121 ayat 4 HIR atau pasal 145 ayat 4 RBG menyebutkan bahwa salah satu syarat agar permohonan atau gugatan dapat diterima dan didaftar dalam register perkara bila mana penggugat atau pemohon telah membayar uang muka atau uang panjar biaya perkara. Dalam hal ini, calon penggugat atau pemohon harus membayar biaya perkara di kasir dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Biaya perkara atau uang muka yang dibayarkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam SKUM. 3. Pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara atau gugatan diajukan oleh calon penggugat atau pemohon kepada petugas pendaftaran di meja 2 dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM yang telah dibayar di kasir untuk didaftar dan diberi nomor perkara dalam buku register perkara. 4. Penetapan majelis hakim. Selambat-lambatnya 7 hari setelah Ketua Pengadilan Agama menerima surat gugatan atau permohonan dari penggugat atau pemohon melalui panitera, Ketua Pengadilan menunjuk atau menetapkan majelis untuk memeriksa atau mengadili perkara dalam sebuah penetapan majelis hakim. Di dalam pasal 121 HIRJO, pasal 94 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan memberikan semua berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diperiksa di persidangan. Disebutkan di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5. Penunjukan panitera sidang. Untuk membantu majelis hakim di persidangan dalam memeriksa perkara,
ditunjuk seorang panitera untuk mencatat jalannya persidangan. Selain itu, panitera juga bertugas melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan pasal 17 ayat 3 Jo pasal 96, 97, 98 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Penetapan hari sidang setelah menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan. Ketua Majelis Hakim bersama-sama hakim anggota mempelajari berkas perkara. Ketua Majelis kemudian menetapkan hari, tanggal, dan jam persidangan pertama, serta memerintahkan panitera agar memanggil para pihak untuk hadir pada hari, tanggal, dan jam persidangan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, pemanggilan para pihak. Berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim dalam penetapan hari sidang, panitera atau panitera pengganti melakukan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan dalam surat panggilan sidang sebagaimana tersebut dalam penetapan sidang PHS di tempat persidangan yang ditetapkan pasal 122 HIR. Sekian dari Putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama, dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama oleh pihak yang bersengketa kecuali menentukan undang-undang lain. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Contoh pasal 61 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dimana terhadap putusan pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi oleh Mahkamah Agung dari pihak yang berperkara, kecuali undang-undang menentukan lain tentang pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Contoh pasal 63 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan di mana juga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap, maka dari pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu atau ada kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum atau ada bukti yang baru dan hal lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Contoh pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang dimana terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana pemohon peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, yang disebutkan dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Baik, terima kasih. Apabila antara kedua pihak yang berperkara tidak dapat didamaikan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, pembacaan gugatan. Pada tahap ini terdapat beberapa kemungkinan, seperti penggugat mencabut gugatan, penggugat mengubah gugatan, penggugat mempertahankan atau melanjutkan gugatan. Apabila penggugat mempertahankan gugatan, berarti sidang dilanjutkan. Yang kedua, jawaban tergugat. Pada tahap ini, tergugat diberikan kesempatan untuk membela diri atau mempertahankan haknya terhadap gugatan penggugat. Dalam hal ini, tergugat dapat mengajukan eksepsi, mengakui gugatan sepenuhnya atau sebagian, atau membantah gugatan secara sepenuhnya, atau mengaku dengan syarat atau klausula. Yang ketiga, replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawaban, kemudian hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi jawaban dari tergugat. Dalam hal ini,
Penggugat dapat mempertahankan gugatannya atau menambah keterangan yang dianggap perlu dengan memperjelas alasan hukum, atau penggugat berubah sikap membenarkan sebagian atau keseluruhan jawaban atau bantahan dari tergugat. Keempat, duplik tergugat. Dalam duplik tergugat, tergugat dapat menolak atau menerima sebagian atau keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam repliknya. Acara jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat dapat dilakukan berulang-ulang sampai ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau telah dianggap cukup oleh majelis hakim. Kelima, pembuktian. Pada tahap ini, pembuktian para pihak dari penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk memperkuat alasan-alasan hukumnya dengan mengajukan alat-alat bukti secara bergantian kepada majelis hakim di dalam persidangan. Alat-alat bukti yang dimaksud seperti bukti tertulis atau surat, bukti saksi, bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Keenam, kesimpulan. Masing-masing pihak penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir secara tertulis ataupun lisan mengenai hasil pemeriksaan perkara yang disengketakan selama persidangan berlangsung. Ketujuh, putusan hakim. Dalam hal ini, hakim menyampaikan pendapatnya dalam putusan mengenai perkara yang diperiksa selama persidangan, yang disertai alasan dan dasar hukumnya. Terhadap keputusan pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu, atau ada kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum, atau ada bukti baru, dan hal lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Demikianlah pemaparan singkat dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.